أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ثم إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله مع أنصار مع رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد، قد قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا في طلب العلم فقد سلك طريقا إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم. Al-Mukarram muhtaram para habaib yang mulia, yang terhormat, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis mingguan, seminggu sekali kita yang insyaallah membaca kitab Syiar Salikin dan Sabilal Muhtadin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain. Amin. Halaman 47. Di tengah tulisannya, kemudian maka engkau basuh olehmu kakimu yang kanan serta kedua mata kakimu 3 kali, dan sunnah engkau salat-salati akan segala anak jari kakimu yang kanan itu dengan kelingking tanganmu yang kiri, dan engkau masukkan kelingking tanganmu yang kiri itu di bawah segala jari kakimu yang kanan. Engkau sudahi dengan kelingking kakimu yang kiri. Baca pada ketika itu: Allahumma tsabbit qadamaya ala siratal mustaqim yauma tazul aqlamu finnar. Allahumma tsabbit qadami, boleh aja bacanya. Itu engkau tetapkan olehmu kakiku atas titian siratal mustaqim pada hari kiamat, yang tergelincir segala kaki orang yang kafir di dalam api neraka. Kemudian engkau basuh kakimu yang kiri seperti pada kakimu yang kanan. Baca olehmu pada ketika itu: Allahumma inni a'udzubika min an tazilla qadami atau qadamai ala siratal mustaqim yauma tazillu aqdamul munafiqin. Hai Tuhanku, bahwasanya aku minta peliharakan dengan Engkau daripada bahwa tergelincir kedua kakiku atas titian siratal mustaqim pada hari yang tergelincir segala kaki orang munafik. Dan sunnah engkau basuh kedua kaki itu lebih daripada had yang wajib hingga setengah batismu. Sunnah engkau basuh akan lebih itu 3 kali.
Sudah selesai engkau daripada mengambil air sembahyang itu, angkatkan kepalamu ke langit dan baca olehmu. Adanya kita memasuki kepada rukun yang rukun wudu yang keenam, yaitu membasuh kaki. Sebenarnya membasuh kaki dari basuh ya selesai hukum fardu, tapi ada tata cara yang disuruh kita mengikuti dengan hukum sunnah, yaitu dari Rasulullah SAW. Basuhnya itu ditambahi menyalat-nyalati. Artinya menyalat-nyalati itu membasuh antara jari-jari itu dengan kelingking jari tangan yang kiri dari bawah. Kalau ini ada mudarat, kalau mudarat ya sama mampu kita. Ya kada susah yang kelingking ini nanti basahi kelingkingnya disalat-salati. Sama aja basuh juga, cuma meratakan ya kita sunnah. Apabila sudah terbasuh antara jari-jari itu basah sudah, apabila masih kering berarti wajib. Ya, belum terbasuh, isinya adalah kaki kita itu harus basah seluruh kulitnya dan apa aja yang namanya ada di kaki, tapi nang luarnya yang terlihat, yang di dalam kada ada disuruh kita. Seperti di dalam kuku yang sangat dalam, atau seperti di dalam luka atau kada disuruh. Atau orang letup kena api lalu air di dalamnya itu kada disuruh basuh itu, kecuali kita memecahnya, pecah kulitnya itu wajib dibasuh. Doanya meminta kepada Allah agar supaya kaki di waktu menyeberang jembatan yang disebut dengan Shiratal Mustaqim itu kada gugur, karena kaki kita diberi Allah nur. Kaki itu diberi Allah nur, kekuatan, walaupun halus daripada rambut, tajam daripada mata pedang, kada apa-apa. Innya Allah Ta'ala memberi kekuatan. Ada gelincir dengan asbabnya di waktu di dunia membasuhnya sah. Kada sah basuh kaki ya bisa kada sah juga. Wudu kita ada. Nah, di waktu berjalan di siratnya itu agak lincir pacangannya karena kada ada nurnya. Orang menafikin itu orang muslim juga, tapi membasuhnya kada sah. Ya muslim pada zahir, kafir pada batinnya. Di waktu menginjak jabatan itu kada ada nur di kaki, lalu agak lincir. Selesai berwudu lalu membaca doa yang datangnya dari Rasulullah juga. Beberapa riwayat daripada hadis, riwayatnya beda-beda. Di sini disatukan oleh Imam Ghazali. Cara membacanya, mata memandang ke langit. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaika waghfir li kulli dhanbin atub alayya inna anta tawwabur rahim Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin waj'alni saburan syakuran waj'alni azkuruka zikran katsira wa sabbihuka bukratan wa asila.
Artinya aku ketahui dengan etikat yang yakin bahwa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Ada tiada menyekutui baginya, dan aku ketahui dengan etikat yang yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Maha suci Engkau Tuhanku daripada tiada layak bagimu, hai Tuhanku, dan dengan pujimu aku memuji akan Dikau. Tiada Tuhan melainkan Engkau juga telah berbuat aku akan kejahatan, dan aku zalim akan Dikau. Memohon aku akan ampunanmu akan Dakwa, dan aku tobat kepadamu, maka ampuni olehmu bagiku akan segala dosaku, dan anugerahi olehmu tobat atasku. Allah bahwasanya Engkau lah yang amat menerima akan tobatku, lagi kasih sayang Engkau akan Dakwa, hai Tuhanku, jadikan olehmu akan Dakwa dari orang yang membanyakan taubat, dan jadikan akan Dakwa dari orang yang bersuci dari segala dosa. Jadikan akan Dakwa dari hamba yang saleh, jadikan akan Dakwa orang yang membanyakan sifat sabar, membanyakan sifat syukur akan Dikau. Jadikan akan Dakwa akan menjemput akan Dikau zikir yang banyak. Jadikan akan Dakwa akan membanyakan mengucap tasbih akan Dikau tiap-tiap pagi dan petang. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ia nakal daripada ulama yang dahulu, anna man qala hadza ba'da al-wudu'i khutma ala wudu'ihi bi khatamin rubi'a ala al-arsi falam yazal sabullah ta'ala yuqaddisuhu yuktabulu thawab dhalika ila yaumil qiyamah. Bahwasanya barang siapa membaca doa ini kemudian mengambil air sembahyang, saya disuratkan pahalanya itu dalam satu suratan, dicap atas suratan pahala mengambil air sembahyang itu dengan satu khatam yang bercap, diangkatkan baginya di bawah aras. Maka senantiasa ia mengucap tasbih kan Allah Ta'ala, mengucap tasbih akan dia, dan disuratkan baginya akan pahala yang demikian itu hingga hari kiamat. Nah, nanya ya sama aja doa yang kita baca, walaupun kada pas dengan seperti Imam Ghazali. Yang penting berdoa selesai berwudu. Riwayat daripada Imam Tirmidzi, narjaan tawabin, narjaan tahirin, narjaan berikan salihin, itu artinya nayanya ya berdoalah setelah berwudu. Kelebihannya apabila berdoa maka wudu kita itu ditulis oleh Allah Ta'ala dengan satu tulisan cap, naik capnya itu sampai di bawah aras. Maka wudu kita itu baca tasbih, ditulis pahalanya itu kepada kita. Saya punya lidahnya baca tasbih pada Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahara Allah jasadahu kullahu, man lam yazkurillah lam yutahhir minhu illa ma asabahu ma. Barang siapa menyebut zikrullah, yang segala doa anggota tersebut dahulu itu, jika mengambil sembahyang menyucikan Allah Ta'ala akan jasadnya sekaliannya. Barang siapa tiada menyebut zikrullah Ta'ala ketika mengambil sembahyang itu, tiada suci daripada jasadnya melainkan yang terkena air sembahyang dua. Artinya yang dibaca tadi seluruhnya dari mulai kita berkumur-kumur masalah itu sampai basuh kaki, nah itu satu tariqah bacaan agar supaya badan kita seluruhnya suci, dalam makna Allah membersihi daripada dosa-dosa dan kesalahan. Itu maknanya ya, bacaan berdoa tadi. Amunnya kalau berdoa nang kena air aja, nang
berasih. Dari itu besok muka turun air ke bawah. Oleh Rasulullah kata ya, turun beserta kesalahan yang ada di muka. Ya karena air aja. Mengadakan air ketinggian. Nah, maknanya berarti harus ada jalan cara agar supaya kita bisa menjadi makna Allah bersihkan itu. Sebahagian jalannya adalah melewati doa. Doa itu kan ada bacaan aja. Bagaimana kalau etikat? Kalau pandangan musyahadahnya itu hanya doa aja atau sudah taharallah jasadakullah. Bagaimana kalau pandangan musyahadah? Apalagi artinya itu. Allah Ta'ala itu Maula sebelum ada wujud alam ini kan seluruhnya adalah bersih, artinya suci, kada ada dosa dan kada ada juga pahala. Kalau disebut namanya adalah nur. Nur itu namanya, apakah nur ya ruh lain, apakah nur itu ya jasad lain, apakah nur itu ilmu lain, apakah nur itu lain. Karena yang lain kadada itu aja yang awal nur tadi Pak. Ditaruhlah nurna itu kepada seluruh orang mukmin. Itu kan namanya dipandang ke asas itu, maka orang mukmin itu kada berisi tubuh dan kada berisi roh. Artinya nur tadi pun sudah az-zahiru binafsi al-muzahiru li ghairihi. Itulah makna nur itu zahir dengan dirinya, nyajatnya dan menjahirkan bagi yang lain. Amalnya menjahirkan kan tetap itu juga. Walaupun berada di mana aja, asal memang inyanang menjahirkan. Bermula suara itu adalah di mulut, maka mulut kita ini ada batas nyaringnya suara. Lalu supaya dijahirkan suara itu ditaruh ya mikrofon. Mic-nya ini lalu mengalirkan suara lebih nyaring, tapi tetap suara kita juga. Lalu jangan dipandang mic-nya, tetap yang dipandang suaranya. Tapi mic itu lain mulut. Punya kejahilan kenyataan daripada suara yang ada di mulut. Nah ini kan pembicaraan kita bagaimana agar supaya kita manusia ini yang diliputi oleh kesalahan dosa dan seluruhnya lalai Allah yang menyucikan, terlewati ada jalan di luar daripada makna tarekah doa, yaitu musyahadah, pandangan batin yang diberi Allah Ta'ala juga musyahadah. Arabtu Rabbi
bisa musyahadah dengan nur, dengan Rabbi, dengan pemberian Allah juga, dengan nurnya itu juga. Musyahadah itu tunggalnya bulat bahasa orang maninya. Dua, nah itu ilmu musyahadah. Ilmu musyahadah kita memusyahadahkan, memandang. Kita memandang. Kalau musyahadah yang sebenarnya kita kada memandang. Pandangan itu datang darinya juga. Maka bacaannya tadi nur itu az-zahir bin nafsi al-muzahir li ghairih. Muzahir inilah makna nur itu juga. Lalu tetap hanya tunggal wahdaniyat la ilaha illallah. Yang ada adalah zat Allah, sifatnya, asmanya dan af'alnya. Yang lain ada. Kalau Allah tunggal maka tidak ada makna kotor dan dosa, kada ada. Lupa kada ada, dinding kada ada, hanya tunggal. Kalau orang masuk di musyahadah itu masuk berada di hadrah Allah. Di hadrah Allah itu kada ada enak apa-apa. Barasiah semuanya. Nah itu sebahagian jalan untuk membersihkan makna diri kita yang diliputi oleh kata kesalahan, dosa dan dinding. Sebahagiannya itu kita aja lagi hendak pakai. Allah hendak pakai makam doa, syaratnya harus bujur, sah. Bacaannya benar, kada boleh salah baca, terpaling dan tanpa huruf kada boleh. Maknanya kayak zaman Rasulullah membaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, dibaca a'budu. Nah itu terpaling kan, karena di waktu mabuk atau mabuk membaca, asalnya kan ada diharam makan mabuk. Pas baca Quran tanpa huruf, aku menyembah wahai orang kafir apa yang kamu sembah, tanpa huruf lainnya tertinggal. Ada bolehnya itu. Nah, lebih susah bacaan tadi daripada maqam musyahadah. Musyahadahnya itu keyakinan. Sabda Nabi SAW, tawadda ba'asan rubu'a thumma rafa'a ra'su ila sa'i faqala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mutiha Allahu abwaba jannati tsamaniyati yadkhulu min ayyiha syaa. Barang siapa mengambil air sembahyang, kembalikan akan sembahyangnya, kemudian mengangkat dia akan kepalanya ke langit, membaca doa asyhadu an la ilaha illallah hingga akhirnya tadi. Nescaya dibuatkan baginya akan segala pintu surga yang 8 pada ia masuk daripadanya apa pintu nang dikehendakinya. Nah ini kalau orangnya berhasil hujur dan Allah itu buka pintu langit di dalam martabat alam roh, bukan alam dunia. Harus masuk di musyahadah itu tak. Bacaannya tak asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah, Allah tunggal asa. Ada sekutu, asyhadu, saya musyahadahkan, saya saksikan, saya ketahui, saya yakini, saya pandang yang zahir dan batin sama. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Nabi Muhammad itu kekasih Allah, karena beliau jahil lalu hambanya dan rasulnya, nakamnya Habibullah. Kitanya ini bang siapa orangnya, kitanya ini umatnya, umat Nabi Muhammad.
Allah Ta'ala memberi Nabi Muhammad dan memberi kepada umatnya kelebihan melebihi yang lain, yaitu Fatihahlah abwabul jannah, dibuka pintu surga nang 8. Salah satunya hendak masuk di mana aja. Amuninya di waktu berdoa. Setelah saya berdoa, mati orang tadi masuk surga. Tapi bang, pasakan musyahadahnya. Jangan seorang yang berdoa, jangan dia yang berudu, jangan dia yang berpakaian, jangan dia yang berjalan, jangan dia yang berduduk, yang bergerak berdiam, jangan dia yang mengingat, jangan dia yang memandang, jangan dia mendengar, jangan dia berkata. Jangan la asyhadu la ilaha la ada la nafi ta illa mampi illa isbat Allah musbit. Allah musbitnya Allah aja yang ada, yang lain kan ada. Termasuk membaca kan kayak itu. Surga diulah Allah Ta'ala 8 karena Allah menyatakan rahmatnya banyak. Neraka diulah 7 karena menyatakan bahwa kemurkaannya sedikit. Inna rahmati wasiat kulla syai'in, rahmati sabakat ghadabi, rahmatku terdahulu daripada kemurkaanku. Di mana kita hendak memandang, terserah hendak memandang di rahmat Allah, hendak memandang di murka Allah. Kalau hendak memandang di murka Allah, maka baudu tadi kita mandi, kita nang berpakaian, kita nang beribadah, kita nang memandang, kita dengar, kita berkata, kita nang ingat, kita semuanya dan makna dimurka itu apa? Akan diproses oleh Allah kita, karena kita mengakui kita diproses oleh Allah. Bodoh kamu seperti ini, maka nilainya segini. Bodoh kamu seperti ini, maka saya terima atau saya tolak. Nah, kayak itu prosesnya, terserah pihak. Hendak bagaimana di situ, nunggui proses. Ya bagus terima orangnya, kada dimurkai orang. Seluruh anbiya diutus Allah jalurnya jalur rahmat. Sabarata Anda mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, jalan rahmat Allah Ta'ala jalannya. Kalau nang kada percaya apa Nabi tadi, jalannya jalan lawanan rahmat, yaitu murka Allah. Tasarah semuanya sudah ada contohnya. Sabda Nabi SAW, tawaddu'a fa'asbagal wudu'a salaqatain lam yuhaddits bihima nafsuhu bisyai'in minad dunya kharaja min dhunubi kayawmin waladat ummuhu bilabyin akhar lam yashu bihima ghufira taqadzambih. Barang siapa mengambil air sembahyang maka meratakan ia akan air sembahyang itu. Dan sembahyangnya 2 rakaat. Padahal dia berkata hatinya di dalam 2 rakaat suatu dari dunia. Bisa keluar daripada dosanya seperti hari ini akan dia oleh ibunya. Lepas riwayat yang lain pada tidak lupa ia dalam 2 rakaat itu dia diampuni baginya barang terdahulu daripada dosanya. Nah, adanya selesai wudu. Sebelum kering air diambil wudu, sunnah salat 2 rakaat. Pada hukum fikih salatnya dinamai sunat wudu. Sunat wudu ya rakaat ini lillahi ta'ala. Saya salat sunat wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Di waktu salat jangan ada kita. Selesai assalamualaikum tatap pada kita juga, maka sama kita ada berdosa sama sekali.
ayah baru lahir. Salat dulu, lalu merasa kita nang salatnya itu dituntutlah ingat, tuntut disuruh ingat mulai awal salat sampai selesai harus ingat bahwa kita salat menghadap kepada Allah. Apabila lupa sedikit aja lalu kada dapat pahalanya, ada dapat ampunan. Apa nyamannya jalan nang kada ada tadi juga karena kada ada bicara ingat, kada ada bicara lupa. Ya kada ada kita Allahu Akbar sudah asal bujur-bujur aja tauhidnya itu. Sudah dulu ayatnya boleh qul ya ayyuhal kafirun malakat pertama, kan boleh qul huwallahu ahad, boleh juga walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah astaghfarallahumur rasul la wajadullah tawwabar rahim. Ayat kedua may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurar rahim. Astagfirullah baru rokok. Ada apa itu tuh yang biasa aja. Selesai sudah. Apakah hendak dibaca istighfar kah, zikir kah, apakah? Ada sebagiannya disusun orang lain. Ya kayak tadi yang dahulu itu sudah. Asyhur zikir itu la ilaha illallah, yang kedua kalimah Allah. Asyhur sudah tidak ada yang protes sama sekali. Hanya Abi Hasan Sajili yang nambahi zikir tadahu. Ambilannya dengan Quran huwallahu alladzi la ilaha illahu. Qul huwa Allahu ahad. Qul huwallah qul hu. Qul baca lima hu Allahu ahad. Itu biasanya saja dia nambah di dalam tariqah samaniyah karena Ibrahim Khalwati tambahannya itu. Tariqah samaniyah gabungan antara tariqah Qadariyah dan Khalwatiyah, digabung dua. Khalwatiyah zikirnya sampai 7, samaniyah hanya sampai 3 aja. Qadariyah hanya 2, la ilaha illallah. Fokusnya di dalam kalimat Allah, Allah, Allah. Fokus Qadariyah. Sajaliyah la ilaha illallah Allah 2 juga. Naqsabaniyah Allah, jika lidahnya la ilaha illallah. Bapaling Naqsabaniyah dari dalam luar, dari luar ke dalam. Sajaliyah Qadariyah. Samaniyah mahimpun tambahannya. Ujar beliau barang saya mengamalkan zikir itu ya di bidang Allah ma'rifat, artinya kada besi wujud apabila di dunia kada dibalik waktu ruh hendak dicabut dibalik. Apabila ma'rifat pasti husnul khatimah. Soal ma'rifat aja husnul khatimah. Ada masalah dosa pahala kada. Walau di dalam pahala amalnya kada ma'rifat berbahaya masih. Kalau diterima Allah husnul khatimah, kalau ada bisa. Allahu Akbar sembahyang, orangnya rabah dalam sembahyang langsung mati. Ujar orang kampung untungnya sidin husnul khatimah. Ujar ilmu kada. Keuntungan kalau sembahyang diterima Allah kalau kada. Itulah Allah kan sama aja kada beribadah. Tapi kalau ma'rifat ada kisah diterima dan kada ada sah ditolak karena ma'rifat itu dari Allah, kada yasir.
Ada Allah Ta'ala juga tolong jadi orang pada-padanya menuntut ilmu ma'rifat. Mau disebut orang mengapakah ada padahal kan ketinggian apa-apa kerendahan apa-apa aja jurang akhir juga ilmu itu ada apa-apa aja orang kaya-kaya ada apa-apa aja uang wali aja ada apa-apa aja ada maharoni itu yang penting atarika sama dia itu nang diperjuangkan ilmunya saja dia peradabannya qadariyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani peradabannya ilmunya ilmu hikam saja dia hikam. Sabda Nabi SAW tawadar Abdul Muslim tamat madha kharajat khatayan min fihi jadad kharajat khatayan min anfihi jaga wajah kharajat khatayan min wajih akhrajan asfar ainihi idza ghasala li kharajat khatayan min yadayhi takhruja min asfar yadayhi jama sabirasi kharajat khatayan min ra'sihi takhruja min udhunayhi idza ghasala kharajat al khatayan min wajhihi takhruja tahti asfar rijlihi. Sabda Rasulullah apabila mengambil air sembahyang seorang hamba Allah yang muslim, coba lihat sidin menambah yang muslim ada merasa inya nang baudu tapi Allah Ta'ala nang ma'udwi inya sebagaimana orang ma'udwi inya di waktu mati. Kita meninggal dunia itu siapa nang ma'udwi pemandian nah ini apabila inya belum belajar ingin jahir aja apa di dalam kubur ada suci pemandiannya harus ma'rifat orang maka sangat besar nilainya orang ma'rifat angkat si nang mati ada pacangan disiksa di dalam kubur ilmunya sama aja hanya bedanya dia ada lagi orangnya Allah Ta'ala ada tanpa itu alabian ilmunya itu turun Rasulullah di waktu ibu Sayyidina Ali meninggal nyambut sambutan Rasulullah ini luar biasa di waktu jasad Rasulullah SAW diturunkan oleh sahabat yang dekat dengan beliau sepupu kita Ali ada lagi situ sopo sidir menurunkan ada sampat malaikat sudah meninggal menyambut Allah yarham guru rasatna tunggu lerang kubur rusak empot turun pada hulu nyambut sambutan itu orangnya makanya orang nunggui si anu nang memandiakan aku kayaknya si anu nang anda ke kubur aku si anu karena dia jadi sudah ilmu ma'rifatnya ada orang meninggal dunia lalu Rasulullah nang berdoa Allah 4 kali umat sahabat nang di belakang masa aku nang mati karena doa Rasulullah sidin ma'rifat Habibullah orangnya pangkatnya ma'rifat pada Allah Ta'ala sampai ke jatnya itu kayak apa kada tak angkat orang lalu di waktu mereka sudah ada lagi di dunia nih kuburnya di ada kabur karena kada kuburnya tuh hanya wadah tempat badan di waktu menaruh lalu jadi kayak hadrah wadahnya untuk Allah Ta'ala berrahmat pada nang hidup kalau beda waktu dihidup ada sampat datang ke sini diulahkan kuburnya perbedaannya di situ aja ternyata orang wali kada makrifat kada apa-apanya walinya itu hanya jadi istidraj dan ribu manusia karamah orang madahkan wali tak hanya kada ma'rifat orangnya istijlad jadi dilanjur udah masuk ke dalam kubur kada bahadaga
dijajak oleh malaikat aja. Begitu orang ma'rifat, orang ngatas kuikung mudah-mudahan wali aja orang na itu. Ada bahagia di dunia pak di kubur, malaikat tak ada wali. Marrabuka siapa Tuhanmu? Ujarlah ta'ala itu kasihku, ampihannya boleh. Anak kekasih Allah orang nangkana. Kalau ada kena penyembah, pemuja ada bapaknya nah itu. Orang ada tahu di Tuhan juga, memuji siapanya tahu juga. Berdua kemana kemarah kan tahu juga, Tuhannya kan ada juga. Nah ini yang di kadang orang supaya bisi Tuhan. Orang-orang anak kitabna Imam Ghazali. Apabila mengambil sembahyang seorang hamba yang muslim, maka berkumur-kumur ia niscaya keluar segala dosanya dari mulutnya. Mengeluarkan air dari hidungnya, keluar segala dosa dari hidungnya. Membasuh akan mukanya, keluar segala dosa dari mukanya, hingga keluar di bawah kelopak matanya. Membasuh akan dua tangannya, keluar segala dosa dua tangannya, hingga keluar di bawah kuku tangannya. Nyapi akan kepala, keluar segala dosa kepalanya, hingga keluar dari dua talinganya. Basuh akan dua kakinya, keluar segala dosa dua kakinya, keluar dari di bawah segala kukunya. Dua kuku dua kakinya. Nah apa artinya nih? Badan diliputi oleh dosa itu maknanya bukan kelebihannya dan kita ambil yang bodoh kayak apa aja karena mau keluar dosa karena badan diliputi oleh dosa mulai ujung rambut ujung kaki yang berdosa. Allah yang membersihi air kadang membersihi, wudu kadang membersihi, apa seluruhnya adalah martabat tauhid. Kan kadang kasih itu, kadang kalau selesai kaji. Suatu saat kita ini kan ada Tuhan, lalu banyak penyakit apa-apa. Ada kawan yang bodoh, bagaimana? Ada kawan lagi orangnya bodoh. Maka dosa harus selama hidup sehari bertambah dosa, esok malamnya bertambah dosa, pagi hari bertambah dosa, siang hari bertambah dosa, sore bertambah dosa. Dan tidak diketahui mun kada besi Tuhan yang mengampuni dan membersihi kayak apa kita. Maka bahari orang wali ini napa nang pian pegang ujar saja aku ini berdosa tapi besi Tuhan yang mengampuni. Selesai sudah. Orang saya koikong ada yang mendahkan aku dibersih. Keempat aku gan barang aku angkat selesai bunguli sidin ada ujar Syekh Saman ya hadirnya mengaji nih di majelisku orang tuh diampuni kan kayak itu nih hadir di masalahku saya duduk sebanganda artinya orang tuh mengaji itu maknanya cuma mempaham kemana-mana maulah saat kita sampai makanan sampai minuman imbah makan imbah minum pasti mengaji berdahulu. Orang baca kitab dulu imbahnya jangan makanan kayak tokoto. Artinya mengaji mengambil ilmu sidin. Apabila orang itu memanggil namaku 3 kali maka akan menolongi inya, baik inya masalah kesusahan dunia atau masalah akhir. Apa maknanya? Berarti orang ini memandang dua waktu memanggil sesaman ya saman ada sesaman yang dipanggilnya adalah Rasulullah SAW. Inyanya adalah nurnya ya kontak. Kalau HP nomornya sama mengontak inya. Kalau nomornya ada sama ya ada kontak. Bagaimana di dalam kubur kau memanggil sesaman kalau ada kontak? Berarti memang di dalamnya ini prosesnya awal. Maka bahari orang-orang nak ada Juliah Dato Kalampayan begitu tak sekumpul mengontak karena ada Dato Kalampayan berarti nya di waktu awal sebelum sekumpul Dato Kiau betul.
pada Tuhan seorang apa ya kan itu pada Tuhan seorang menghubungi ke Rasulullah ya kontak nang kada ada hubungannya iya kada kawalan lah karena kayak memang kontak kada ada jahirnya ada orang patuhan Rasulullah kita telepon ulun nak bilang kawalah sidin telepon ke guru awal aja kan itu tuh kita ni manggar ini ngalih melihat metapurata ada orang besar sana banyak ya anak bilang nih dah telepon orang kita sana coba telepon si pulan teleponnya berjalan saja ada kalau berjalan dulu yang berapa datangnya kan kadang ngalih lagi nih karena ada kepatuhan di sana. Nang patuhan Nabi Muhammad Nur Sidin juga bila Nur Sidin ada dalam diri kita Nur itulah penghubungnya bukan nang lain ada nang para habaib ini juriatnya dan suruh kita menghormati itu aja ada daya tambahannya kalau Pang Sidin kita ambung ya bisa gugur nah nang menghubungi kita Nur nang ada di dalam diri kita itu kalau habaib kan kecil kalau kita ambil Nur Sidin mana kawah catuk Sidin bisa kita tebus uting aja nang meliputi ke semesta alam nur malal alam nurnya itu nang dihubungkan ke Rasulullah begitu sudah hancur labur nurnya itu nah hubung ke Allah Ta'ala karena nur Nabi Muhammad nur Allah hubung terusnya kalau sampai ke dalam kubur sampai ke dalam mengapa aja ada apa sahdan semuanya di setelah sahdan baru mula makruh dalam mengambil sembahyang itu wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain amin. Dan bahagia yang keempat barang yang suci ia pada ketika hidupnya. Adapun kemudian matinya maka baginya tafsir ada perincian. Jika mati ya dengan disembelih syar'i maka itu suci. Jika mati ya dengan tiada sembelih syar'i maka itu najis. Itu sekalian hayawan yang dimakan yang lain daripada ikan dan belalang. Seperti unta, lembu, kambing, dan seperti burung merpati, ayam dan barang sebagainya. Masuk dengan kata sembelih syar'i anak hayawan yang halal yang mati di dalam perut ibunya, sebab disembelih ibunya, dan perburuan yang mati dengan ditindih oleh anjing perburuan yang muallim yang diajari, perburuan yang mati dengan anak panah, hayawan suci lagi halal dimakan. Karena tersebut itu jadi sembelihnya pada syar'i inilah sekalian hukum hayawan. Allah Ta'ala maulakan agar supaya badan kita nasihat perlu ada tambahan daripada makanan pokok lauk lainnya. Nah lauknya itu halal maknanya yang datang dari laut selama kada mengandung racun. Yang datang dari daratan binatang itu wajib disembelih dengan sembelihan syar'i. Sembelihan syar'i itu adalah memotong
hulqum dan 2 urat leher yang ada samping kanan kiri hulqum. Hulqumnya itu adalah tempat kita masuk makanan, di situ. Dan di sampingnya ada tempat mengalirnya darah. Itu makanan itu yang dipotong. Caranya sama aja, seluruhnya binatang. Yang penting di leher, di bawah hulqumnya. Tandanya binatang itu halal sembelih apabila masih ada gerak satu atau ada terpancarnya darah keluar. Tak sembelih hanya ada lagi darah keluar, anai dah tak sembelih, bangkai yang ada. Udah mati ayam ya disembelih, dinyalakan dulu ke benyok. Nah itu bangkai hukumnya pada saat sembelihannya. Ayam karena tabrak sepeda motor, kalau ayam masih bergagah lah, kita sembelih, ada ayam gagah bergerak masih ada darah, ada apa-apa halal aja. Masih ada hayatun mustaqirah ngarannya, tanda hidup. Kalau daharan naik ada darah, itu udah kada boleh lagi. Jadi hukum bangkai. Amun permasalahan yang di sungai atau di laut seperti ikan itu kan ada masalah, ada hukum disembelih, hanya hukum dibersih itu aja. Artinya ada mana najis itu aja yang disuruh dibersih. Ada pun balalang yang kadang mengandung racun, nah itu kada juga disembelih, dibersih aja juga. Yang disembelih seperti unta, lambu atau sapi, kambing, seperti burung merpati dan ayam. Ayam lehernya kan tak panjang, jangan di bawah, intang leher bawah, jangan leher atas. Carilah apabila ayam laki, pegang dulu hulqumnya, ikuti ibadah dulu aja dipotong. Karena hukumnya itu bisa ke bawah ditariknya. Lalu terpotong kosong, nyembelih ayam laki tak sembelih kadeda. Itu nah hukumnya tariknya ke bawah. Ayam laki itu bisa menarik berdua, ayam ini kada biasa aja. Nah itu yang perlu diperhatikan. Potong ayam, burung sama aja, kada ada apa-apa. Ayam laki, ayam jagaunya. Di waktu kita memotong ada terpotong hulqum, terpotong atas hulqum, hanya urat aja. Hulqumnya itu jenis kita agak keras, kada urat lain. Apabila kita menyembelih sapi, kita tidak melihat lagi sekalinya sapinya bini, dikira kada mengandung, kada hamil, sekalinya hamil pas anaknya ada di dalam. Waktu membedah perutnya, anaknya mati juga. Apakah hukumnya anaknya itu? Maka hukumnya halal. Maka dia tadi disembelih. Ini kan kada disembelih matinya, maka persembelihannya adalah persembelihan ibunya. Jadi ibunya itu disembelih, maka hukum anak di dalam itu sama disembelih. Kenapa? Maka kayak itu karena anaknya ada dalam perutnya ada hukum dagingnya. Itu dari ibu, dari bentuk darah daging berubah, setitis air dari darah dari daging berbentuklah dari ibu. Jadi ibunya ini berarti sudah hukum. Salah lagi yang hendak memakan darah, sekalinya hidup. Kalau kita sembelih basah boleh aja juga. Kalau lalu kita gaduh, kayak apakah kita biasanya atau
itu kada mau panjang umur karena ia melihat ibunya disembelih. Kita kada purun rasanya, lebih baik sembelih selesai. Anaknya ini kada ada ibunya yang nyusuin. Bahasa adatnya nanti ada usah digaduh nanti sembelih aja langsung karena memandang daripada kata ia kan ada lagi besi orang tua untuk menyusuinya. Apabila seseorang melakukan perburuan maka ia melatih anjing untuk berburu. Setelah itu anjing tadi menerkam buruan tadi, itu diikuti oleh 10 anjing buruan itu. Lalu buruannya tadi mati, ada sahabat disembelih maka halal aja. Menurut riwayat apabila anjingnya itu muallim memang dilatih bahasa orang dahulu waktu melepas itu bismillah. Disinilah permasalahan hukum. Imam kita Syafi'i liur anjing adalah najis. Liurnya aja najis apalagi seluruh bukuannya kan kayak itu. Nah bagaimana anjing tadi menggigit binatang itu, binatang buruan tadi, otomatis di situ kan ada bekas giginya. Nah sedangkan hukum tidak ada menuntut. Nah disitulah mazhab Maliki bahwa ada najis anjing. Nah ini para khilafiyahnya. Karena di waktu berburu kada disuruh menyisir bekasnya, kada ada. Halal aja bacaannya. Apalagi sempat kita sembelih, kita ambil sembelih. Nah inilah perburuan yang mati yang ditindih oleh anjing perburuan yang mu'allim. Halal tak? Perburuan yang mati dengan anak panah maka hayal suci lagi halal. Kalau bacaan itu. Itu nah hilafiyah Maliki. Imam Maliki ada najis. Kalau najis hujan beliau disisirlah nah itu. Nah itu nyine kayak apa banget kita sudah apabila makna dalam martabat hukum najis megalajah ya basuhlah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. 7 kali sekali awan campur tanah. Adapun padalah hayawan maka yang najis daripadanya adalah padalah itu jenis kayak kita tuh kotoran kita seperti najis daripada darah mengalir. Kalau ada yang mengalir daripada ikan atau darah yang tinggal pada tulang dan pada daging binatang yang disembelih sekalipun, tetapi dimaafkan darah yang tinggal pada tulang pada daging yang disembelih. Ikannya itu suci tadi boleh nih kalau disembelih, tetapi dibersihi itu wajib. Jangan dimakan ada darahnya. Bersihi dulu, kada baiknya hanya dimakan. Kita ini manusia bukan binatang. Manusia ini ada peradaban, itu akhlak memakan yang bersih. Karena gawian kita ini jadi kepada orang yang di bawah kita percontohan. Hanya kayak tujuan gawe kanan kayak tujuan. Akhirnya apabila salah kita nang awal itu berdosa. Jadi dosa di dalam kubur. Gara-gara melajari katakan kada dibersihi. Dibasuh ya dahulu dibersihi parutnya. Parutnya tuh najis ikan. Darahnya itu najis ya. Jadi kita basuhlah jangan dibakar. Dibakar langsung parutnya kada dibersihi, jangan dimakan parutnya, dagingnya dimakan. Selama orang itu kada dijadikan ikan asin. Kalau dijadikan ikan asin, parutnya masih di situ, maka parut najis ini menyatu dengan daging. Apa hukumnya ikan asinnya najis? Ikan wadi olah wadi hanya kan diparutinya ulir orangnya langsung aja, nah airnya kan menyatu.
daging tadi yang najis diparut iwak. Amun sudah dibersihi, nah ini sangat indahnya agama kita. Dibersihi, kemudian kita jadikan asin sekalinya bang ulat. Ada ulat ikan ada najis. Bersihi buangi ulatnya. Ikannya boleh, ya, ada masalah. Dalam hukum kayak itu pembacaannya. Dimaafkan darah nang tinggal pada tulang. Ada kawal lagi dibersihinya di dalam tulang. Dan nang pada daging nang sudah disembelih. Daging itu apabila disembelih itu pasti berdarah masih ada. Karena darah daging itu menyerap darah. Kemudian dibasuh di kaca kurang itu sebenarnya cukup dibasuh aja. Terserah lagi anak harus hilang warna merahnya itu terserah aja. Dan hukumnya yang sudah dibasuh makfu dimaafkan. Ada darahnya itu kada kau payah. Karena sesuatu yang sulit Allah kada menuntut lagi. Kada kau payah lagi kita harus bersih benar kada kawan. Dimaafkanlah, nah itu hukumnya. Najis juga tetapi dimaafkan. Isi seluruhnya setelah diteliti apabila daging itu masih ada darah kemudian dimakan oleh manusia, ya naik tekanan, naik tekanan orangnya, tensi darah itu tingginya 300 langsung pening kepala, karena itu masalahnya. Jadi seluruhnya asalnya binatang itu membawa keberkahan, artinya begitu dimakan sehat. Makan kambing, maka Rasulullah menyuruh kita makan daging itu. Kalau kau jangan sampai ada makan daging 40 hari itu sekali lah, engkawal seminggu sekali, 3 hari sekali. Artinya itu sangat dianjurkan tuh. Pertama badan kita sekalinya karena permasalahan orang memasaknya ini. Ya kayu orang kan masak, tambah makan, naik ke asam orang. Apakah tambah orang? Nah itu aja masalahnya. Kalau dagingnya itu aja dimasak, dibakar, maka ada nyaman memakan. Ada rasa apa? Ada rasanya. Manis kada ada juga. Bahan yang dasar sehat. Makan tunggal kada sambal. Sambal ini kan hanya letaknya di zaman kita aja. Zaman Rasulullah kan ada sambal. Iya, nang dagingnya daging bang sudah dimasak ya itu bang sudah penting masak, dibakar kah mau diapain makan naik lagi. Cocok kayak orang sehat-sehat aja kada ada tekanan bahari. Anak kada ditambah sambal dicari-cari ada seorangnya juga merayap dingin bah. Nah itu jadi kadang-kadang ya artinya sambal itu menambahi masalahnya. Dan diistanakan daripada darah 8 perkara. Nah itu aja lah sambungannya.